Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Salsabila, absen 07 dari kelas 11 MIPA 1 kelompok 3. Saya di sini akan melakukan percobaan osmosis pada kentang dan wortel. Tujuan praktikum osmosis pada kentang dan wortel ini adalah: yang pertama, mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotenis dan hipertonis. Yang kedua, mengetahui peristiwa osmosis pada kentang dan wortel. Yang ketiga, mengetahui perbedaan pada percobaan proses osmosis pada kentang serta wortel bila menggunakan larutan gula, larutan garam, dan air biasa. Langsung saja kita memulai praktikum ataupun pengamatan osmosis pada kentang dan juga wortel. Pertama-tama, siapkan alat dan juga bahannya, yaitu ada kentang, wortel, gula, garam, pisau, sendok, air, serta gelas ukur. Kemudian, larutkan gula sebanyak 1 sendok makan ke dalam gelas ukur yang telah diisi air sekitar 150 ml. Lalu aduk hingga gula melarut sempurna. Lalu, untuk larutan kedua, masukkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas ukur yang telah diisi air sekitar 150 ml. Kemudian, aduk hingga tercampur merata. Kemudian, bersihkan kentang dan wortel mentah dari kulitnya. Potong kentang dengan panjang 3 cm sebanyak 3 potong. Usahakan potongan kentang memiliki berat yang sama. Lalu cuci semua kentang yang telah dipotong tadi dengan air mengalir. Cuci semua kentang hingga bersih. Setelah kentang selesai dicuci, masukkan 1 potong kentang ke dalam larutan gula, larutan garam, dan air biasa. Kemudian diamkan hingga 30 menit. Sambil menunggu, potong wortel menjadi 2 bagian. Lalu potong wortel sebanyak 3 potong dengan panjang 3 cm. Lalu cuci semua potongan wortel tadi dengan air mengalir hingga bersih. Setelah semua potongan wortel telah dicuci hingga bersih, masukkan 1 persatu potongan wortel tadi ke dalam larutan gula, larutan garam, dan air biasa. Lalu diamkan hingga 30 menit. Inilah potongan kentang dan wortel tadi yang sedang direndam. Lalu diamkan hingga 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian angkat dan kita cek kentang tersebut, yaitu pada kentang yang terendam pada air biasa memiliki tekstur yang cenderung keras dan tidak bisa dilenturkan. Serta panjangnya itu juga berubah, yaitu menjadi 3,3 cm, yang semula adalah 3 cm. Lalu, kentang yang terendam air gula memiliki tekstur lebih lembek, sedikit bisa dilenturkan. Serta memiliki panjang yang sedikit berubah, yaitu menjadi 3,1 cm, yang semula 3 cm.
Lalu pada kentang yang terendam pada air garam memiliki tekstur lembek dan bisa dilenturkan. Yang semula adalah keras, kemudian apabila direndam dengan air garam bisa menjadi lentur atau lembek. Serta panjangnya juga berubah, yaitu menjadi 2,9 cm, yang semula adalah 3 cm. Setelah 30 menit, kemudian angkat dan periksa keadaan wortel tersebut, yaitu wortel yang terendam pada air biasa memiliki tekstur cenderung keras dan panjangnya juga berubah, yaitu menjadi 3,3 cm, yang semula 3 cm. Lalu, wortel yang terendam pada air gula memiliki tekstur lebih lembek atau masih bisa dilenturkan walaupun sedikit. Yang semula adalah begitu keras atau cenderung keras dan memiliki panjang yang berubah, yaitu menjadi 3,1 cm. Lalu, wortel yang terendam pada air garam memiliki tekstur yang lembek. Yang semula adalah berupa keras, kemudian menjadi lentur ataupun lembek. Dan apabila diukur, maka memiliki panjang yang berubah, yaitu menjadi 2,9 cm, yang semula adalah 3 cm. Itulah tadi praktikum yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dari praktikum tersebut. Pembahasan. Setelah diperhatikan, ternyata terjadi perubahan pada tekstur dan juga ukuran pada kentang dan wortel yang semula sebelum direndam 3 cm. Setelah perendaman pada larutan gula, tekstur kentang dan wortel menjadi agak lembek dan memiliki ukuran yang lebih pendek sedikit atau telah mengalami penyusutan. Sedangkan pada perendaman larutan garam, kondisinya lebih lembek dan ukurannya berubah, yaitu mengalami penyusutan lebih besar daripada yang terendam pada larutan gula. Sedangkan perendaman pada air biasa, tekstur kentang menjadi keras dan ukurannya menjadi lebih panjang dan besar. Kesimpulan, berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam percobaan ini bahwa yang pertama, osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeable. Yang kedua, zat pelarut akan berpindah dari hipotonik ke hipertonik hingga isotosis yang mengakibatkan plasmolisis. Yang ketiga, kentang dan wortel yang direndam dalam larutan gula akan mengalami osmosis di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang berkurang. Yang keempat, kentang dan wortel yang direndam dalam air biasa mengalami difusi di mana kandungan air yang di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang bertambah serta ukurannya. Yang kelima, osmosis dan difusi merupakan bagian dari transfer pasif sehingga tidak memerlukan energi di dalam prosesnya. Yang keenam, kentang serta wortel yang direndam pada larutan garam mengalami perubahan tekstur menjadi lembek serta mengalami penyusutan ukuran. Demikian percobaan